sesi selanjutnya, saya izin mau ucapkan jargon dulu nih supaya tidak mengantuk ya kita semua. Masih ingat jargonnya? Lupa, oke. Kalau saya bilang KKN 2024, kalian jawab berkolaborasi tanpa batas untuk masyarakat yang berkualitas. Oke, siap? KKN 2024, berkolaborasi tanpa batas untuk masyarakat yang berkualitas. Baik, menakjubkan semuanya ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya jelaskan dulu sesinya. Saya akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya dari Bapak Ibu perwakilan kelurahan, RW, RT, dan Kader sepanjang Jaya untuk memberikan pertanyaan kepada semua kelompok. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, harap mengangkat tangannya dan sebutkan namanya. Silakan Bapak Ibu. Baik. Tes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Rahayu. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Ketua Stikes Medistra Indonesia, Ibu Dr. Leni beserta jajaran. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen pembimbing ya, alhamdulillah lengkap ya Bu ya. Yang saya hormati jajaran kami nih dari Bapak RW, RT, Ibu Kader yang saya cintai, terima kasih nih, sudah intens ya lalu monitor kegiatan di wilayah maupun di acara sekarang. Yang saya hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi Stikes yang telah melaksanakan KKN di 2 RW 7 RT ya. Alhamdulillah sudah lengkap ya, nggak ada yang tertinggal ya. 128 saudara ya. Jangan sampai nanti saya ditanya Ibu Ketua nih, nanti ada yang salah pulang gitu ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya pagi hari ini kita alhamdulillah bisa bertemu untuk melaksanakan agenda yang sudah disiapkan. Namun saya mohon maaf tadi agak telat. Yang pertama, pada kesempatan ini tadi sudah dipresentasikan ya, mulai dari kelompok 1 sampai 7. Saya nyimak ternyata setiap ketua kelompok atau kelompok ada produk apa tadi ya, mulai dari puding daun kelor sampai puding apa tadi terakhir. Saya kebanyakan jadi banyak tadi ada sejalan apa? Ya berarti benar. Bukan sejalan ya. Nanti kalau jauh lama-lama sejalan gitu. Ya. Ada yang disempret tadi ya, prester apa namanya? Buat usir nyamuk ya. Nah ini berguna nih. Kalau malam kita ada nyamuk kan berarti tinggal pesen aja ya. Adik-adik diperbanyak aja, barangkali itu bermanfaat kan gitu. Saya atas nama kelurahan beserta jajaran di wilayah nih, Pak RT, Pak RW, Ibu Kader, dan di kelurahan staf saya yang memang selalu membantu ya, dan adik-adik pun ini semuanya saya berpesan apa-apa yang sudah dilaksanakan di namanya kuliah kerja nyata di lapangan ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bisa bermanfaat di masyarakat ya, dan khususnya untuk para mahasiswa sebagai ilmu pengetahuan yang langka kalau menurut sekolahan yang
umum ini nggak bisa bikin tadi apa namanya, dari jahe, dari lemon, dari daun salam. Kalau kita hanya sekedar katanya merebus daun salam diminum gitu kan, kita minum sampai seteko kan mungkin bahaya kan gitu ya. Itu. Jadi kalau bidan atau apa tadi, farmasi salah ya, mohon maaf, bisa membuat ramuan, berarti kan sudah ada ukurannya, sudah ada ilmunya yang jelas gitu. Nah ini berarti mahal. Ini bukan sekedar katanya, berarti kan ada arahannya. Mungkin saya hanya berpesan kepada yang belum punya pasangan hidup nih. Coba lebih nyaman kayaknya punya istri seorang farmasi ya, dok ya, gitu kira-kira ya. Itu. Jadi kalau puyeng-puyeng dikit kayaknya udah, oh bapak ini nggak usah ke dokter lah, pokoknya ini diminum kan kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Nah, pertolongan pertamanya itu tadi saya mengamati banyak penyakit yang disampaikan, tapi sama rata kan, ada hipertensi, ada diabetes. Kan kalau mendengar diabetes itu kadang-kadang udah malas diperiksa, udah gula darah naik. Tadi saya nanya Pak Rasuli suka naik darahnya, tapi bukan karena apa-apa, karena kantongnya kering katanya gitu. Nah ini obat yang ini mungkin beda ya, kan gitu, nggak pakai ramuan juga bisa ya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah mengabdikan diri di Kelurahan Sepanjang Jaya. Mudah-mudahan warga kami pun terbantu. Kemarin ada yang malu-malu diperiksa, mungkin kemarin diperiksa, soalnya nggak dilaporin ke Bu Kapus gitu ya. Padahal ini kan dilaporin ke Bu Kapus kan, gitu ya. Jadi beragam. Namanya di masyarakat itu ada yang sakit tapi pura-pura nggak mau ketahuan sakitnya, saya yakin ada. Nah tugas kita berarti banyak, mulai dari bayi sampai lansia, memang ini harus dimonitor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, karena awalnya saya menerima ya Bu Dokter ya, Bu Ketua 128 ya, dan saya hari ini karena sudah selesai, saya serahkan lagi ke Setikes. Berarti beban kami nih mulai dari Pak RT, Bu RT, dan Lurah sudah nol ya, nggak ada apa namanya beban lagi. Untuk sementara ini mungkin tuntas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sowi Hidayatullah ST atas testimoni dan refleksi yang insightful. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi dan sinergi yang terjalin antara Stikes Medistra Indonesia dan Kelurahan Sepanjang Jaya dalam mewujudkan program KKN. Himbauan Bapak Sowi Hidayatullah ST bagaikan lonceng pengingat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa KKN, bahwa kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Kelurahan Sepanjang Jaya, merupakan kunci utama dalam mewujudkan tujuan program KKN dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Marilah kita lanjutkan acara penutupan KKN Stikes Medistra Indonesia tahun akademik 2023-2024 dengan agenda selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Stikes Medistra Indonesia yang sekaligus akan menutup secara resmi program KKN tahun akademik 2023-2024. Kepada Ibu Dr. Leni Irmawati Sirait SSTMKes, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam humanistik dari Stikes Medisra Indonesia untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sowi Hidayatullah ST selaku Lurah di Kelurahan Sepanjang Jaya. Terima kasih Bapak yang selalu setia mengikuti kegiatan Stikes Medisra Indonesia. Yang sama-sama kita hormati seluruh aparat Kelurahan Sepanjang Jaya, Bapak Babinsa, dan juga seluruh ibu-ibu dan bapak kader, Bapak RT, Pak RW yang sudah mengikuti kita dari awal perjalanan mengikuti KKN sampai dengan akhir penutupan hari ini. Kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa KKN yaitu kuliah kerja nyata pada tahun akademik 2023-2024 bisa berlangsung dengan hikmat dan menghasilkan banyak produk seperti yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, dan juga Pamok Praja dari RT 3 RW 3 dan RW 2. Kakak siapa tadi? Kak Noval ya, yang tadi panggilannya ya? Ya, Bu MC ya, Mbak MC. Kak Noval tadi bertanya, ini setelah ini mau diapain gitu ya? Dan mungkin ada hal yang perlu dititipkan dari pertanyaan itu yang tidak kalian simak dengan baik-baik ya. Ada yang bisa menyimak pertanyaan itu maksudnya apa? Ketua KKN? Siapa? Apa pesan beliau dengan pertanyaan itu? Betul sekali. Dibuatkan UMKM. Begitu Pak Lurah? Jadi kalian mahasiswi Stikes Medisra perlu berdayakan diri lagi untuk mensukseskan UMKM-nya Stikes Medisra di bawah kepemimpinan Ibu WK3. Tolong menjadi PR-nya Ibu WK3 untuk UKM mahasiswa Stikes Medisra Indonesia. Kita sudah 2 kali melakukan KKN, artinya sudah banyak produk wirausaha yang bisa ditampilkan baik di Stikes Medisra Indonesia maupun digunakan oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kegiatan KKN kali ini tidak akan sukses kalau tidak ada peran serta seluruh pembimbing, seluruh dosen pendamping, dan seluruh kerjasama mahasiswa-mahasiswi Stikes Medisra Indonesia. Ini semua kerja keras bersama. Tidak ada kerja satu orang, tetapi semua adalah kerja tim yang solid sehingga bisa terwujud. Ada permintaan Ibu dari podium ini karena satu ketidakpuasan Ibu menyimak di sebelah kiri tadi tidak bisa melihat langsung produk yang kalian tampilkan. Karena produk yang kalian tampilkan ini adalah produk yang memiliki makna ilmiah. Jadi tolong Ibu minta izin waktunya sebentar Pak Lurah dan seluruh jajaran di kelurahan. Ini meja boleh diangkat ke tengah, tolong. Mejanya diangkat ke tengah supaya tampil di video, di rekaman. Ya, dibantu. Karena ini kan lalu pinggir kalian taruh, sehingga tidak ada yang melihat. Kalau tahun sebelumnya justru dinikmati langsung di depan sana. Tapi nanti mungkin dikasih menikmatinya di akhir, nggak apa-apa. Bawa ke tengah. Satu kali cukup. Rendaman bunga telang boleh dikonsumsi. Untuk minuman bunga daun telang ini dapat dikonsumsi 1 kali minum dalam sehari. 1 kali sehari ya. Oke. Jadi konsumsi dalam
rendaman, berarti hanya direndam. Dalam kolamnya dimasukkan, lalu dimasukkan air mendidih, kemudian diminum. Kondisi panas atau nunggu dingin? Panas. Oke. Baik, di sini kelompok kami membuat sediaan puding dari daun kelor. Daun kelor tersendiri itu memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, kalsium yang tinggi, dan kalium dan besi yang tinggi. Kemudian daun kelor juga kualitasnya jauh lebih baik daripada wortel dan bayam. Dan manfaat dari daun kelor ini bisa membuat imunitas tubuh dan bisa untuk proses pertumbuhan bayi dan untuk mencegah stunting. Kemudian puding daun kelor ini dikonsumsi sehari sekali, itu bisa kapan saja, tetapi tidak boleh malam atau pagi, siang, sore bisa. Kemudian cara pembuatannya, pisahkan daun kelor dari tangkainya, cuci dan blender hingga daun halus. Kemudian siapkan panci dan masukkan santan ke dalamnya, aduk sesekali. Setelah santan mendidih, tambahkan susu kental manis secukupnya, aduk hingga susu larut sepenuhnya. Lalu masukkan air ekstrak daun kelor. Kemudian campurkan bubuk agar-agar dan sejemput garam ke dalam campuran susu dan daun kelor. Kemudian aduk rata. Setelah mendidih, matikan api, tuangkan adonan puding daun kelor ke dalam cetakan, tunggu hingga dingin dan bisa dikonsumsi. Para Suli sampaikan bahwa di Kelurahan Sepanjang Jaya masih ada stunting. Kami punya produk dengan daun kelor campur agar-agar yang mungkin sudah dicontohkan dengan warga, bisa diulang kembali untuk pembuatan daun kelor campur agar-agar, dan ini bisa dikonsumsi oleh bayi balita. Intinya 6 bulan ke atas, karena 6 bulan ke bawah masih ASI eksklusif. Lanjut. Baik Ibu, dari kelompok 3 itu kami membuat produk yang namanya jacin atau jamu sinamon atau yang bisa disebut juga kayu manis. Jadi untuk cara pembuatannya itu rebus air mineral sebanyak 600 ml, lalu masukkan 2 gram atau 1 sendok makan kayu manis yang sudah ditumbuk, lalu dimasukkan ke air rebusannya, lalu disaring, sudah siap disajikan. Untuk manfaatnya itu bisa menurunkan tekanan darah serta kadar gula darah dalam tubuh, bisa juga buat menjaga imunitas tubuh. Buat campurannya mungkin bisa dicampur dengan madu, jeruk nipis, lemon, jahe, dan juga gula alami seperti itu. Untuk penyajiannya itu seminggu 3 kali untuk minumnya. Terima kasih. 2 gram Ibu. 1 sendok makan bubuk kayu manis. Kalau masih kayu manis kok harus ditimbang sebanyak 2 gram. Oke, untuk hipertensi. Baik, selanjutnya produk yang kami buat yaitu spray anti nyamuk. Komposisinya itu ada kulit jeruk nipis, ada etanol 96% dan aquades 100 ml. Bagaimana disemprotkan di jam-jam tertentu atau? Baik, untuk penggunaannya bisa disemprotkan ke dalam kulit, ke kulit. Tadi seperti kayak gitu loh. Jadi disemprotannya itu ke kulit langsung, bisa sebelum tidur, karena biasanya nyamuk-nyamuk itu mengganggu sebelum tidur. Jadi bisa langsung disemprotkan dan aman pada kulit. Boleh langsung diusap, boleh didiamkan di atas. Kalau tahan dari spraynya ini 6 jam Pak. Menahan nyamuknya itu selama 6 jam. Iya Pak. Terima kasih. Lanjut.
Ya, di sini kelompok kami atau kelompok 5 itu membuat jas selam. Kepanjangannya itu jahe merah, secang, salam, dan juga madu. Di sini cara pembuatannya yaitu pertama cuci bersih bahan-bahannya, lalu jahe merahnya itu digeprek terlebih dahulu untuk mengeluarkan rasa kuatnya atau rasa hangatnya, lalu dibakar, lalu digeprek lagi kemudian biar hangatnya itu lebih terasa atau strong. Terus habis itu disiapkan air matang 700 ml atau bisa juga secukupnya ya. Terus habis itu dimasukin bahan-bahan selanjutnya yaitu ada serehnya, daun salangnya, kayu secangnya dan kayu secangnya. Kalau yang belum tahu kayu secang itu apa, itu kayak secang kayu gitu, tapi bisa dibeli di pasar, murah banget harganya 5.000 itu bisa dapat sekantong plastik besar. Terus habis itu setelah itu direbus selama 15 menit atau sampai setengah dari yang air awal, lalu diminum dan bisa ditambahkan dengan madu untuk penyakit diabetes mellitus, berhasil juga untuk penyakit hipertensi, asam urat, dan juga diabetes mellitus, sama bagus juga buat kesehatan reproduksi pada remaja. Minuman ini juga dapat dikonsumsi itu sebanyak 2 kali seminggu, seperti itu Ibu. Semua bahannya ditimbang Enggak Ibu, biasanya secukupnya. Kalau secukupnya. kalau rasanya kurang serai atau gimana nanti bisa ditambah. Oke, itu sekaligus dimasukkan ke dalam wadah lalu direbus bersama-sama. Iya. Kemudian dimasukkan. Terus habis itu dimasukin madunya. Oke, berarti disaring ya. Iya. Berarti yang digeprek tadi itu hanya jahe Oh, merah sama serehnya Ibu. sama serai. Itu digeprek, bukan diulek sampai halus ya, Enggak, cukup digeprek, kemudian dibakar dulu Iya, ya. terus digeprek lagi. Oke. Berarti harus dibakar ya? Iya. Nggak langsung direbus ya? Biar wangi gitu Bu, kalau di Biar keluar aromanya, ya aroma terapinya keluar. Lanjut. Baik, kami dari kelompok 6 di sini membuat sediaan infus water dari berbahan dasar lemon dan juga timun. Nah, kenapa kita memilih si timun sama si lemonnya ini? Karena bahan tersebut mudah didapatkan di pasaran. Nah, untuk cara pembuatannya itu cukup kulit lemonnya dikupas, kemudian timunnya diiris-iris dan ditambahkan dengan air. Nah, untuk konsumsinya itu dikonsumsi selama 1 kali sehari. Nah, fungsi dari produk ini adalah untuk menstabilkan tekanan darah. Berapa lama bertahan infus water? Setelah direndam itu berapa lama bisa direndam atau diulang lagi atau sekali seminggu dibuang? Sekali seduh dibuang Ibu. Iya, Ya, berarti bukan untuk diulang ya? iya betul. Dibiarkan ya dalam rendaman berapa lama? Direndam selama 2 jam, kemudian bisa dikonsumsi Ibu. Sepertinya ini bisa untuk ibu hamil. Bu Brother, Bu siapa tadi pertanyaan? Bu RT, maaf. Ini infus water irisan timun sama lemon. Kemudian dimasukkan air ke dalam irisan tadi, didiamkan 2 jam, lalu dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah. Ya, karena dia timun aman, lalu lemon juga aman, sehingga bisa untuk ibu hamil. Kurang lebih dari sekian yang kita dengarkan. Lanjut. Baik, di sini dari kelompok 7 kami membuat produk yaitu ada puding nanas dan dari rebusan daun sirsak. Puding nanas ini mengandung vitamin C dan senyawa flavonoid yang dapat menurunkan kelebihan asam urat dalam darah atau yang biasa disebut dengan hiperuricemia. Untuk cara kerjanya mungkin bisa disebut. Nah, untuk cara kerjanya, pertama kan kita membutuhkan buah nanas. Buah nanas ini nanti kita taruh di blender, kemudian tambahkan air secukupnya, kemudian di blender. Setelah di blender disaring dan kita harus menggunakan sari-sari nanasnya. Nah, nanti itu sari-sari nanasnya kita masukkan ke dalam panci, kemudian kita panaskan dan tambahkan lagi dengan 250 ml air. Nah, setelah ini kita tambahkan agar plain atau puding plain supaya bentuk agarnya. Sebelum dimasukkan ke dalam cup puding, tunggu sampai agak ada bentuk baru dimasukkan. Nah, karena
karena ini kombinasi, stepnya juga sama untuk rebusan daun sirsaknya. Daun sirsaknya juga kita butuh 10 lembar daun sirsak. Kemudian kita rebus dengan menggunakan air yang tadi seperti tadi 250 ml, kemudian disaring dan ditunggu sampai adem. Dimasukkan tambahkan lagi air 250 ml sebanyak 2 gelas. Terus tambahkan gula dan garam secukupnya. Nanti mungkin untuk yang mempunyai riwayat diabetes, untuk takaran gulanya bisa disesuaikan. Seperti itu. Terima kasih. Kegunaannya untuk menurunkan kadar asam urat. Lemas dan rendaman rebusan. Jadi daun sirsaknya direbus dulu sebelum diproses menjadi agar. Oke. Jadi yang punya asam urat riwayat nanas dan rebusan daun sirsak. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman. Terima kasih calon-calon pemimpin masa depan, boleh kembali buat proyeknya boleh ditaruh kembali di atas meja.